Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Anda menyaksikan Prime Time News dan kali ini bersama saya Anggi Hasibuan kami ajak Anda masuk di segmen Hot Prime Issue. Kita langsung yang ke pertama pemirsa, pekan ini Prime Hot Issue adalah kecelakaan tambang emas di Banyumas. Ini menjadi topik pertama kita di sore hari ini. Bahwa 8 orang pekerja tambang terjebak dalam lubang sedalam 60 meter yang tiba-tiba lokasi mereka bekerja ini dibanjiri air rembesan. Memasuki hari keempat evakuasi, tim belum bisa juga menemukan 8 pekerja ini. Dan pada Sabtu pagi Basarnas menambah tim spesial untuk membantu proses pencarian dan juga evakuasi. Tim elit Basarnas tambahan dikerahkan pada Sabtu pagi yang berjumlah 10 personil. Sejak hari pertama, kondisi medan yang sulit dan air yang tidak kunjung surut meskipun sudah ada pompa, ini menjadi kendala bagi tim SAR untuk bisa masuk ke lubang galian. Dengan adanya tambahan personil dari pasukan elit Basarnas, berarti sampai hari Sabtu, total ada 220 relawan yang ikut terlibat dalam operasi pencarian. Dan kami coba ilustrasikan kondisi lokasi tambang dan juga proyeksi upaya evakuasinya pemirsa. Kami akan coba gambarkan di sebelah saya ini. Oke, untuk Anda yang juga belum mengikuti kasus ini sejak pertama, ini adalah gambaran dari lobangnya pemirsa, tambang-tambang ilegal atau tambang-tambang emas yang ini sebenarnya juga tidak berizin ya. Jadi para penambang ini masuk ke dalam lubang dengan kedalaman yang diperkirakan mencapai 70 meter. Besarnya hanya 1 meter persegi pemirsa. Ini masih mending ada yang 1 meter ya. Kadang-kadang ini posisinya juga ini hanya 70 kali 90 saja. Jadi bisa Anda bayangkan inilah lokasi yang sekarang tim itu berusaha untuk masuk. Dan hanya bisa 1 persatu sebenarnya masuk di sini karena lubangnya kecil sekali. Nah, di pinggir-pinggirnya ini, sebentar saya hapus dulu. Pinggir-pinggirnya ini pemirsa, ini sebenarnya terlihat seperti beton ya. Tapi ini sebenarnya adalah kayu-kayu seperti tangga yang digunakan untuk turun sekaligus juga untuk menyangga. Menguatkan dinding tanah supaya tidak longsor. Nah, mereka turun di sini, kemudian saat di dalam air tiba-tiba masuk dari rembesan di sekitar dinding. Air masuk ya pemirsa. Inilah yang terjadi kemarin di tambang tersebut. Basarnas memperkirakan para penambang terjebak di tingkat keempat. Sempat ada kamera kecil yang diturunkan untuk cek pakai borehole kamera. Tapi saat kamera di bawah ini sama sekali tidak bisa lihat apa-apa karena airnya keruh. Seperti apa strategi yang dilakukan? Kami coba lanjutkan. Oke, ini adalah strateginya. Ini ilustrasinya ya pemirsa berkenaan dengan bagaimana atau juga proses evakuasi yang sudah berjalan selama ini. Nah, pertanyaan pertama adalah dari mana sebenarnya air ini bisa masuk ya pemirsa? Ada informasi berkenaan dengan ada sungai di sekitar lokasi sehingga rembesan-rembesan ini bisa menjadi kontribusi untuk masuknya air. Lalu karena ini adalah tambang ilegal, jadi tambangnya tidak hanya 1 tambang ini saja, jadi ada juga lubang-lubang lain. Nah, lubang-lubang ini juga diperkirakan juga memberikan kontribusi air sehingga jebol dan masuk atau merembes ke galian yang sekarang disebut dengan galian Bogor. Ada misalnya juga nih galian Dondong misalnya, kemudian sungai. Jadi dua-duanya ini memberikan air sehingga air bisa masuk di sini. Pemirsa, begitu. Kita lanjutkan. Bahwa di sini galian tambang berbentuk vertikal, horizontal. Jadi posisinya bukan seperti sumur biasa yang lurus ke bawah, pemirsa. Tapi ada vertikal, kalau kita anggap ini adalah 40 sampai dengan 60 meter. Berarti di sini adalah informasi pertama, turun pertama ini adalah 20 meter turun pertama. Trap pertama horizontal ini adalah 10 meter. Jadi posisinya tidak langsung turun ya pemirsa ya. Kemudian turun lagi di sini adalah 12 meter. Dan di sini 3 meter. Begitu terus seterusnya hingga sampai di trap keempat. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Mereka membuat tambangnya seperti itu. Nah, mereka ini diduga terjebak di trap keempat ini. Sehingga skenarionya adalah bagaimana mereka mengeluarkan air-air yang ada di sini menggunakan pompa. Yang kemarin informasinya ada 6, namun kondisinya tidak bisa maksimal. Sehingga akhirnya ada skenario untuk membendung atau menyekat sungai juga. Sehingga tidak ada lagi air yang masuk ke dalam lubang galian. Atau juga menutup atau juga menyedot dari galian-galian sekitarnya supaya airnya tidak masuk. Jadi di sini disedot, di sini juga disedot. Namun prosesnya ini juga cukup memakan waktu.
Tambahan hari ini misalnya adalah di sektor kerja diantaranya di titik galian Bogor ini dengan menggunakan 5 pompa air, di galian Dondong 2 pompa air, kemudian ada tambahan lagi pompa-pompa lain untuk mempercepat bagaimana airnya bisa tersedot. Di lokasi ini pemirsa ada 2 sumur, mereka yang terjebak ini berada di sumur kedua, ini sumur kedua. Kondisinya pada saat kejadian di sumur 1 ada pekerja yang menemukan air, kemudian dia naik ke atas untuk menambal. Pas mau turun lagi, airnya ternyata datang cukup deras sehingga mereka semua naik dan berusaha menghubungi teman-temannya yang berada di sumur 2. Tapi ternyata airnya cepat naik sehingga mereka yang ada di sumur 2 ini tidak bisa naik. Begitu. Baik, kita lanjutkan pemirsa. Bergeser ke informasi lainnya. Tambang ini tambang ilegal, liar karena tidak mendapatkan izin operasional. Tidak pernah ditindak namun tetap beroperasi. Nah, tambang liar ini mulai bermunculan sejak tahun 2014 dan sejauh ini ada 35 lapak tambang yang aktifnya ada di angka sekitar 30. Masyarakat mendukung tambang ini karena ada informasi bahwa hampir 80% warga di sana mata pencahariannya adalah dari tambang-tambang emas ini. Menurut mereka penghasilannya jauh lebih baik dibandingkan harus bertani. Ada yang menyebut bahwa dalam seminggu mereka bisa mendapatkan 1 juta sampai 5 juta rupiah. Makanya resiko-resiko yang terjadi dengan kerja pakai standar keamanan seadanya ini sudah menjadi hal yang setiap hari harus mereka ladeni. Saat pembukaan tambang ada kesepakatan antara pemilik lahan dengan bagi hasil pemirsa. Pemilik lahannya 20%, pemodalnya 20%, pekerjanya dapat 60%. Ini adalah pembagian-pembagian yang terjadi di lokasi tersebut. Oleh karena itu, dalam perkembangan kasus ini, polisi memeriksa 23 orang saksi untuk dimintai keterangan kejadian 8 orang yang terjebak. 4 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka yang merupakan warga setempat. Dan aktivitas juga sudah ditutup. Nah, pemirsa memasuki hari keempat evakuasi 8 penambang di Banyumas, Jawa Tengah, mulai menemukan titik terang. Air di sumur Bogor yang tadi saya gambarkan ini, tempat penambang terjebak, mulai surut. Rencananya besok akan dilakukan penyekatan antara sungai dan sumur tambang agar air lebih cepat surut. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Reda Pulpi dari Banyumas, Jawa Tengah. Selamat malam, Pulpi. Iya, selamat malam, Anggi. Ya, bagaimana evakuasi hari ini, Pulpi? Kita sudah masuk ke hari keempat berarti ya? Iya, betul, ini sudah memasuki hari keempat dan memang masih belum dapat dievakuasi atau belum dapat dikeluarkan 8 penambang yang hingga saat ini pun masih terjebak. Namun sudah ada kabar gembira, Anggi, karena sudah kembali surut sekitar 1 meter. Itu berarti masih menyisakan kurang lebih 6 meter untuk menuju trap atau tikungan pertama seperti yang tadi Anda gambarkan. Setelah itu nanti rencananya akan menerjunkan tim untuk mencari di mana para penambang ini terjebak. Namun memang masih ada sejumlah kendala. Dan ada sejumlah skenario juga yang sudah dipersiapkan oleh tim gabungan untuk mempercepat evakuasi karena besok sudah masuk ke hari kelima. Salah satunya adalah dengan melakukan membendung atau melakukan penyekatan antara sungai dengan sumur-sumur yang ada di lokasi ini. Karena memang bukan hanya 2 sumur tapi ada beberapa sumur. Kemudian informasi terakhir yang kami peroleh bahwa sumur-sumur yang lain ini sudah mulai kering. Kemudian sumur Bogor tempat di mana 8 penambang terjebak ini juga sudah mulai surut. Ini tentu kabar gembira di hari keempat evakuasi ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kepala Basarnas Cilacap. Selamat malam, Pak Sudarsa. Boleh dijelaskan apa sebenarnya kendala di hari keempat ini? Baik, selamat malam, Mbak. Untuk pelaksanaan operasi SAR hari keempat bersama tim SAR gabungan, kita tetap melaksanakan penyedotan dengan menggunakan pompa-pompa sebanyak 25 unit. Hari ini memang lebih banyak daripada kemarin cuma 13 ya, sekarang sudah 25. Jadi memang hasilnya ada sesuai dengan workshop yang kita laksanakan, yaitu dari A1 sampai A5, A6 yang termasuk Majenang ya, tapi yang kita laksanakan pemompaan ini A1 sampai A4 ya. Jadi yang di sumur A2 sampai A4 itu airnya sudah cukup berkurang signifikan. Namun untuk sumur yang Bogor yang terdapat 8 penambang terjebak itu airnya baru surutnya masih sekitar 1 meter. Jadi kendala-kendala ini masih ada ya, tapi kita tetap berusaha. Besok kita akan mengerahkan alat berat yaitu berupa eskavator untuk membendung atau mengalirkan aliran sungai ya, sehingga kami berharap dengan mendalamkan atau membatasi debit air yang masuk ke arah sumur-sumur tersebut dapat mengurangi debit air yang ada di sumur Bogor.
Nah, kemudian kalau besok sudah dilakukan penyekatan, diharapkan penyurutan air di Sumur Bogor ini dapat dipercepat begitu ya Pak. Kemudian apa kendala yang akan ditemukan lainnya? Baik, mungkin kita bisa lihat besok karena kita masih mencoba ya. Kita berharap mudah-mudahan opsi yang ini berhasil bisa mengeringkan minimal sampai tikungan pertama pada Bogor ya, Sumur Bogor. Jadi apapun hasilnya besok kita akan evaluasi lagi. Evaluasi ini tetap kita laksanakan karena kita juga sudah berkoordinasi dengan semua Forkompinda yang ada di Kabupaten Banyumas ini maupun dari yang lainnya, termasuk dari potensi-potensi lain tetap kita kerahkan. Opsi-opsi lain pun masih bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan yang opsi besok atau rencana besok itu membuahkan hasil kita harapnya. Pak Sudarso menyebut ada opsi-opsi lainnya. Apa saja Pak? Ya opsi lainnya misalnya ya kita memang hal-hal itu memang ya agak menyulitkan ya. Memang karena kita membutuhkan waktu yang cepat. Kalaupun ada opsi lainnya misalnya harus membuka lahan dengan menggunakan alat berat itu kan memakan waktu yang cukup besar dan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang karena di daerah ini sudah rawan longsor gitu kan. Karena memang di sana juga ada sumur-sumur yang di belakang itu sudah banyak yang longsor. Jadi yang menjadi catatan kita safety itu tetap diutamakan sehingga jangan sampai ada korban lagi selain waktu saat kita pelaksanaan operasi SAR tersebut. Target untuk penyelesaian berapa hari Pak? Target sesuai SOP kita sebanyak 7 hari. Jadi kita masih ada waktu sekitar 3 hari lagi untuk mengejar ataupun mengevakuasi saudara-saudara kita yang terjebak di Sumur Bogor tersebut. Oke baik, terima kasih Pak Sudarsa atas waktunya. Pemirsa memang sudah disebutkan tadi ada beberapa opsi yang memungkinkan untuk mempercepat evakuasi, bukan hanya penyekatan sungai, kemudian ada juga kemungkinan-kemungkinan yang sudah mulai dipikirkan oleh tim gabungan seperti misalnya mengeruk untuk mempercepat, namun tentunya ini membutuhkan biaya yang besar, kemudian perizinan dari daerah dan juga masyarakat karena tidak dapat dikembalikan lagi untuk bentang alam yang sudah dikeruk dan juga selain itu lebih rawan longsor karena kalau kita lihat di belakang ini memang sudah kerap terjadi longsor dari sumur-sumur tambang itu. Kemudian ada opsi lainnya juga Anggi, yaitu menerjunkan penyelam meskipun ini sangat sulit karena diameter tadi yang sudah dijelaskan oleh Anggi hanya sekitar 70-90 cm saja. Itu berarti hanya cukup 1 orang untuk membawa peralatan, tentu itu sangat sempit dan juga beresiko karena sudah sekitar 4 hari terendam oleh air sehingga dinding-dinding di kanan kiri yang sebagai tangga dan juga penyangga ini tentunya lapuk, ditakutkan akan terjadi longsor dan justru nanti akan bertambah korban. Kita akan lihat besok bagaimana hasilnya penyekatan dari sungai dan menuju ke sumur tambang ini apakah dapat mengurangi debit air secara signifikan. Jika memang iya nanti akan dilakukan pencarian di mana 8 penambang ini masih terjebak hingga hari ini. Anggi. Baik Reda, setidaknya ada informasi positif ya, hari ini sudah turun 1 meter, kemudian juga ada rencana strategi baru. Terima kasih atas laporan Anda. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.